火で折り退治。Di tengah pertarungan yang terjadi, sebuah cahaya muncul secara tiba-tiba. Cahaya itu menandakan kemunculan iblis yang cukup kuat yang dikenal dengan Dewa Kishin. Tanpa membuang waktu, Musashi bersama Kojiro menuju ke tempat cahaya itu muncul, dan cerita pun terus berlanjut. Mereka akhirnya bisa menemukan iblis yang bernama Kishin, dan menebasnya hingga menjadi dua. Namun siapa sangka, iblis yang terlihat lemah itu bisa menyatukan dirinya, dan kembali bangkit dengan tubuh yang utuh. Para pengikutnya kemudian datang, dan memberikan persembahan kepada Kishin. Berbeda pada umumnya, persembahan itu berupa batangan emas, yang membuat iblis itu berevolusi. Evolusi itu membuat Kishin semakin kuat dan jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Dengan tubuh besar dan kekuatan yang meningkat, akan sangat sulit bagi Musashi dan Kojiro untuk melawan. Bahkan, hanya dengan satu serangan saja, iblis itu mampu membuat Musashi dan Kojiro terlempar jatuh. Sialnya, serangan itu membuat Musashi terluka, dan membuat Kojiro harus bertahan sendiri. Iblis itu rupanya mengincar pedang milik Kojiro, dan berusaha mengambilnya secara paksa. Menyadari hal itu, Kojiro hanya bisa bertahan, dan mempertahankan pedang yang diberikan oleh ayahnya. Bantingan yang diterima Kojiro itu pun membuatnya flashback ke masa kecilnya. Di masa kecilnya itu, ayahnya Kojiro pernah memberitahu hal yang penting. Ternyata, para leluhur Kojiro adalah bushi yang mempertaruhkan nyawa melawan para iblis. Buat yang belum tahu, bushi itu adalah samurai dalam bahasa Jepang. Kojiro diminta untuk menjaga pedang yang diberikan, karena dalam dunia bushi, pedang adalah harga diri. Kojiro, katana wa bushi no hokori sono mono da. Dakara, zettai ni hanasane! Meski Kojiro sudah mencoba bertahan, namun pada akhirnya, pedang itu pun berhasil direbut oleh iblis. Kojiro merasa gagal dalam menjaga pedangnya, dan harus menyaksikan pedang itu dimakan oleh Kishin. Kojiro pun dibuat kaget, saat Musashi melompat ke perut Kishin, dan menghajarnya secara terus-menerus. Layaknya seperti menambang, Musashi terus menghajar bagian perut Kishin, dan berhasil membuat iblis itu kesakitan. Hal itu membuat Kishin terganggu, dan kemudian menyerang perutnya sendiri. Sampai akhirnya, serangan itu pun membuat perut Kishin terbelah. Kojiro pun dibuat cemas, dikarenakan Musashi ikut terjatuh ke dalam perut Kishin. Beruntungnya, Musashi masih bisa hidup dan berhasil mengambil pedang milik Kojiro. Berkat Musashi, pedang itu pun akhirnya bisa kembali ke tangan Kojiro. Hal itu pun membuat Kojiro lebih memahami tentang harga diri bushi. Katana o nigitta ra jikkan shite kita ze. Katana wa bushi no hokori sono mono. Dan secara bersamaan, ada kelompok Bushidan yang muncul dari kejauhan. Bushidan itu datang dengan jumlah banyak dan dikenal dengan sebutan Bushidan Takeda. Dianggap sangat berbahaya, Musashi dan Kojiro pun diminta untuk mundur dan menjauhi tempat itu. Di sini, Musashi menolak permintaan itu dan mengatakan kalau Kishin mati oleh kami. Dan sialnya, iblis itu justru kembali hidup dan pertarungan pun belum berakhir. Melihat Kishin yang semakin kuat, Kojiro menyarankan Musashi untuk mundur dan mengungsi ke tempat yang aman. Namun, Musashi mengabaikan permintaan Kojiro dan kembali melanjutkan pertarungan.
Di sini, kita dikenalkan dengan pemimpin Bushidan yang bernama Takeda. Pemimpin Bushidan itu mulai tertarik dengan tekad Musashi karena ia berani bertarung dengan taruhan nyawa. Episode kali ini pun berakhir saat Takeda mempersiapkan strategi pertarungan. Baka,俺は嫌いじゃないぜ。敵天克服、準備